Hello everyone, welcome back to our talk show which is Big Talk. I'm Gilas Leander, your host for today. Kali ini kita akan membahas topik yaitu bisnis manajemen retail. Pasti sudah tidak asing bukan dengan perkataan bisnis manajemen retail seperti pengelolaan aktivitas di retail dan juga bisnis. Oke, samping saya ada Ibu Priska Nurmalasari selaku person in charge dari Prodi Bisnis dan Manajemen Retail. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Biasa. Iya, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu? Oh iya, Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk mengisi talk show di sini. Perkenalkan saya Priska Nurmalasari. Kebetulan saya dosen tetap di program studi bisnis dan manajemen retail. Ya, jadi gitu aja. Oke, jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan program studi bisnis dan manajemen retail? Jadi program studi bisnis manajemen retail itu sebenarnya sih kita fokusnya ada dua, bisnis dan manajemen. Jadi nanti teman-teman bergabung di program studi ini, mereka akan mempelajari tentang ilmu bisnis dan juga ilmu manajemen. Karena kan keduanya kan berkaitan ya, gitu. Jadi bagaimana caranya mengelola keuntungan bisnis itu gimana dengan cara efisien, efektif sehingga target profitnya tercapai. Terus juga bertahan karena kan bisnis itu kan selalu berubah ya kemarin. Kayak kemarin aja bisnis banyak yang kolaps kan dengan yang bangkrut karena efek pandemi COVID. Jadi itu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan bisnis. Tapi tidak hanya mutlak bisnis saja, tapi juga ilmu manajemen yang profesional. Jadi mereka akan mempelajari bagaimana cara menjadi manajer marketing yang baik, terus manajer produksi yang bagus, yang baik, yang kompeten, manajer yang lainnya. Jadi intinya tadi fokusnya ke ilmu bisnis dan manajemen gitu. Oke, untuk selanjutnya itu proses apa sih yang akan dijalankan itu atau ada lulusan profilnya seperti apa? Orang lulusannya ini ya karena kita basicnya ada dua, bisnis dan manajemen, jadi kita profil lulusannya adalah tadi menjadi entrepreneur atau CEO yang sukses, yang kompeten, dan juga manajer profesional dan kompeten. Jadi tadi memang fokus kita dulu. Jadi pasti lulusan kita akan menjadi entrepreneur dan manajer yang profesional seperti itu. Oke. Untuk proses pembelajarannya sendiri seperti apa? Kalau proses pembelajaran ya, karena kita kan di Indonesia kan kurikulumnya kan mengacu ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pasti kita juga di program studi itu udah menerapkan. Jadi program studi Merdeka Belajar itu tidak hanya full di kelas. Jadi kita yang kita terapkan di program studi kita itu ya itu ada kegiatan magang, terus kegiatan kewirausahaan nanti di semester akhir-akhir itu nanti mereka akan terjun ke dalam bisnis sendiri atau bisnis yang lain gitu. Terus juga di dalam kurikulum ini juga mereka ada pembinaan industri. Jadi kita setiap semester lah minimal kita pasti punya industri nih, ke perusahaan apa atau kayak kemana ke tempat ekoprintnya. Jadi nanti teman-teman di program studi ini tuh dia belajar gitu gimana caranya bisnis ekoprint, dan juga si narasumbernya itu akan memotivasi nih teman-teman di program studi ini bagaimana cara menjadi entrepreneur yang baik, yang sukses itu gimana, karena kan tidak selalu mulus ya gitu. Jadi memotivasi mereka. Terus juga di program studi kita itu juga kurikulumnya juga ada konsepnya PBL. PBL itu project based learning. Jadi setiap pembelajaran hampir di setiap mata kuliah itu ada project yang harus teman-teman itu lakukan. Misalkan jadi ada di manajemen pemasaran itu contoh projectnya adalah mereka ikut menemani atau bukan menemani ya, jadi membimbing UMKM. Satu kelompok itu kan 4 orang, jadi satu kelompok itu dapat 4 UMKM, 4 temennya, jadi bisa jadi satu mahasiswa 1 UMKM gitu. Jadi kalau seperti teman UMKM, jadi mereka tuh dikasih proyek untuk membawa produk UMKM di sekitar kampus, dibawa ke kampus, dan mereka akan mudah lah pokoknya, akan dibikin lah pokoknya, akan diperkenalkan katanya seperti itu. Jadi nanti mereka yang bikin konten videonya, mereka yang bikin katalognya, mereka pastinya kan foto dulu dong, tapi fotonya yang estetis gimana sih gitu. Terus juga nanti teman-teman di program itu bantuin medsosnya, terus nanti dimasukin ke e-commerce-nya, nanti juga dibikin data analisis itu
alihkan ke pelaku UMKM-nya. Dan nanti dosen pasti akan masuk ketika kegiatan nanti di akhir atau kemudian luas mungkin. Jadi di setiap mata kuliah itu memang selalu akan ada project, misalkan juga manajemen operasional, misalkan ada manajemen strategi, nanti mereka akan langsung turun ke UMKM ya, kebanyakan sih karena kita kan UMKM yang lebih butuh ya, jadi nanti teman-teman di situ pilih topik mana nih yang kira-kira sesuai sama masalah yang dihadapi UMKM, jadi beda-beda nih mas jelasannya. Jadi nanti harapannya adalah si mahasiswa ini akan membantu UMKM. Oh ada masalah A, B, C, apa nih solusinya? Nah, nanti mereka garap sendiri, hasilnya akan diberikan ke UMKM-nya kayak gitu. Itu maksudnya ya, bermanfaat lah seperti itu. Jadi itu program yang kita lakukan selama di program studi di sini. Untuk seberapa penting sih ini untuk mahasiswa dan mahasiswi belajar tentang bisnis dan manajemen atau ada manfaatnya? Kalau misalkan ditanya seberapa penting atau manfaatnya, ya pasti kan semua ilmu bermanfaat semuanya. Kalau khususnya di ilmu bisnis ini, yang pasti manfaatnya adalah apalagi kalau teman-teman punya passion nih, kayak punya bisnis yang jadi CEO, kayak jadi bos, pengen duitnya, cuannya banyak tuh mintakan gitu kan, mintakan atau kayak gitu ya. Justru itu bagus itu buat memotivasi teman-teman yang masih muda itu, ayo bergerak gitu kan. Karena kan kalau kita punya bisnis kan kita membuat lapangan pekerjaan yang baru kan, banyak kan, jadi pengangguran berkurang. Terus juga kita membantu pemerintah buat apa, mengembangkan ekonomi Indonesia kan. Jadi memang menjadi entrepreneur itu sangat bermanfaat. Nah, apa gunanya mempelajari ilmu manajemen? Ya pasti kan apa namanya, kita hidup di dunia itu kan harus pakai ilmu kan. Kalau nggak pakai ilmu kita akan kayak mati suri gitu aja, kayak hidup segan mati tak mau gitu kan. Seperti itu. Jadi ya ilmu manajemen nanti teman-teman di sini akan belajar, jadi mereka akan berpengalaman nih. Oh iya, jadi di program studi ini itu ingin menciptakan mahasiswa atau lulusan yang kemudian tadi di bidang bisnis dan manajemen, dan juga menciptakan itu tuh apa, sense of business-nya. Jadi mereka akan dilatih sense of business itu seperti apa. Kan kalau misalkan beda kalau kita nggak belajar ilmu bisnis manajemen, pas kita punya bisnis, mau ngapain bingung kan, berarti kan. Tapi kan kalau kita udah terlatih nih, apalagi di program studi itu akan banyak studi kasus yang akan dosen kasih itu ke mahasiswa gitu. Jadi teman-teman itu akan terus nih muter otak, gimana nih caranya, solusinya gimana gitu. Karena kan tadi itu banyak sekali masalah atau risiko yang sekelilingnya kan gitu. Jadi sangat penting sekali gitu kita belajar ilmu bisnis manajemen, apalagi kalau kita mau punya bisnis satu. Dan kedua, kalau kita terjun ke perusahaan kan pasti kan kita banyak masalah-masalah yang dihadapi kan. Masalah perusahaan, mau nggak mau kita biar jadi tenaga profesional yang dipercaya manajer kita misalkan, pasti kita harus tampil dong, harus pintar kan, memilah-milah. Oh iya, kalau case-nya gini, kasusnya gini, oh iya, kalau dulu pernah belajar nih di kampus, oke gini. Jadi itu loh maksudnya, jadi ketika ada masalah langsung tahu, oh iya solusinya A, B, C gitu. Jadi kayak gitu dia, karena itu mahasiswa itu akan belajar seperti itu. Jadi lebih kompeten dan profesional. Jadi kalau kita belajar ilmunya mungkin yang biasanya orang-orang yang awam bisnis manajemen itu 10 tahun, 15 tahun bisa sukses. Tapi kalau kita belajar ilmu bisnis dan latihan terus ya, nanti bisa mengungkap requirement 15 tahun tadi, misalkan cuma 5 tahun doang dia bisa sukses gitu. Karena kan tadi bisnis itu kan akan berjalan panjang gitu ya, hanya sebentar gitu. Jadi sangat penting sekali gitu. Oke, thank you very much Ibu Rizka waktunya di acara kali ini. Tambahan? Ya, iya boleh ada tambahan. Ya, jadi tambahannya adalah jadi program studi bisnis manajemen itu ingin membentuk lulusan yang profesional dan kompeten ya. Khususnya kita di basis itu digital. Jadi yang membedakan program studi ini dengan program studi yang lain itu adalah kita itu program studi kita itu udah up to date ya. Jadi karena kita udah di zaman 4.0 malah nanti akan mau ke 5.0. Jadi kurikulum kita itu update dengan perubahan zaman, yaitu basisnya digital. Beda dengan program studi di kampus lain, itu sudah berbasiskan digital. Jadi marketingnya tentang digital, terus operasionalnya tentang digital. Jadi semuanya setiap mata kuliah itu pasti ada sentuhan digital, dan negosiasi juga ada digital. Jadi semuanya itu menggunakan aplikasi yang besar. Jadi
teman-teman yang apalagi yang passionnya bisnis nih, ayo bergabung di bawah studi sistem manajemen retail. Insya Allah nanti kalian tuh nggak akan bosan di sini. Jadi karena di program studi ini tuh selain belajar, kita juga hubungan industri, ada diskusi ilmiah, kita juga ada pertemuan-pertemuannya. Jadi nggak bosan tadi. Karena kita itu selalu bahas lihat dan hari ini seimbang gitu, jadi nggak bete, dosennya juga nggak bete gitu. Nah, jadi ditunggu di program studi sistem manajemen retail. Insya Allah teman-teman yang gabung nggak akan bosan dan akan keluar lulus dari program studi ini menjadi lulusan yang kompeten, profesional dan berakhlak. Seperti itu. Thank you very much. Ya, sama-sama. It's like good feedback and positive vibes, right? Ya, terima kasih banyak. So, buat teman-teman, thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Puas Polibi. Atau jika kalian ingin informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di description box. Thank you very much.